ini apa? Yang mana pada dalam kesempatan kali ini narasumber kita dari Ombudsman RI Wilayah Kalimantan Selatan ya. Ini kesempatan kedua ya Kai dalam talk show talk kita. Dan insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan saya David. Saya Esmalan. Oke, akan menemani rekan-rekan semua dengan pemaparan informasi dari narasumber kita dari Ombudsman RI Wilayah Kalimantan Selatan, yang mana pada kesempatan kali ini Bapak M. Firhansyah sebagai Kepala Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Firhansyah? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Dan juga selanjutnya ada Pak Togi L. Situmorang, Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Selamat pagi Pak Togi. Selamat pagi Pak. Oke, sehat ya Pak Togi ya? Luar biasa, yang dari Banjarmasin langsung Pak ya? Ya. Oke, baik rekan dengar Tumona FM, adapun selama kurang lebih 1 jam ke depan kami akan menemani Anda dengan informasi terkait Ombudsman RI Wilayah Kalimantan Selatan, yang mana tema topik pembicaraan kita kali ini yaitu pelayanan publik untuk kita semua. Ya, Kak, silakan. Ya, Pak Firman sebenarnya. Baik. Iya. Dimana memang ini merupakan program rutin ya, mendengar dan juga Bapak ya, bahwasanya kita di Ombudsman ini punya namanya beberapa program, ada BPL Ombudsman ya. Itu kita datang langsung ke instansi-instansi atau kita datang ke masyarakat, menjaring apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, laporan-laporan masyarakat. Dan karena memang ini musim Covid, nah jadi kita diminta untuk banyak berkoordinasi dengan media. Dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut karena sudah berkenan memfasilitasi Ombudsman RI Kalimantan Selatan di dalam program BPL Ombudsman. Kita juga ucapkan ulang tahun hari ini kepada Wakil Bupati ya. Alhamdulillah ulang tahun. Mudah-mudahan Allah berkah umurnya dan membawa kebaikan banyak juga bagi pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Untuk melaksanakan visi dan misi beliau. Amin. Jadi seperti itu Pak, pada intinya ada 3 yang ingin kami share. Yang pertama, bagaimana kilas balik dari pengawasan Ombudsman RI Kalimantan Selatan selama 1 semester ini, khususnya juga selain di Kalimantan Selatan juga di Kabupaten Tanah Laut. Yang kedua, kita ingin share juga terkait dengan pengawasan Ombudsman dalam aspek COVID. Karena COVID-19 ini kita sudah banyak sekali bermutasi dari yang jaga WFH gitu ya, sampai kepada new normal, sekarang lagi adaptasi gitu. Beda-beda sekali nama-namanya. Kadang publik juga merasa bingung dan itu ada konsekuensinya Pak ke pelayanan publik di masyarakat. Nah, yang ketiga itu kita juga ingin masuk dalam konteks apa saja yang dilaporkan masyarakat ke Ombudsman Kalimantan Selatan selama 1 semester, dan mudah-mudahan nanti ini bisa merangsang juga publik untuk bisa lebih banyak melaporkan keluhan-keluhan pelayanan publik ke Ombudsman. Karena kita sudah masuk di 3 besar se-Indonesia. Kalsel ini termasuk 3 besar tertinggi laporan se-Indonesia Pak. Laporan masyarakat agak tertinggi kita, tapi laporan banyak itu belum tentu pemerintah daerahnya tidak baik. Bisa jadi tingkat kritis masyarakat semakin tinggi. Berarti sudah mulai terbuka keran-keran pintu demokrasi, pintu-pintu perbaikan pelayanan publik. Yang berbahaya kalau tidak ada laporan. Itu kita khawatir ada terjadi sesuatu di dalam konteks layanan publik kita. Mungkin seperti itu pelantarnya Pak. Mungkin juga didengar dari Pak Togi ya Pak ya. Ya, pertama ini adalah program yang utamanya adalah mengenalkan Ombudsman ini kepada masyarakat, khususnya di Tanah Laut. Nanti kita bisa sharing-sharing terkait dengan laporan-laporan di Tanah Laut seperti apa. Dan beberapa memang laporan-laporan di Tanah Laut ini pada tahun ini lumayan agak meningkat lah dari sebelum-sebelumnya. Tapi ya itu tadi, bukan berarti pemerintah Tanah Lautnya tidak bagus atau bagaimana, tapi lebih kepada masyarakat yang lebih mengenal Ombudsman, kemudian lebih ingin memberikan sebuah perbaikan terhadap pelayanan publik itu sendiri. Begitu Pak. Masyarakatnya yang peduli Pak ya. Mungkin juga kita langsung aja nih dengar dari paparan Pak Firhansyah tadi kan akan menyampaikan terkait pelayanan publik. Kita sih ingin lebih tahu nih Pak, untuk di Tanah Laut sendiri. Tadi kan untuk Kalsel kita nomor 3 nih nasional. Nah, untuk Tanah Laut sendiri di provinsi bagaimana? Memang kalau di Tanah Laut masih rata-rata ya, dalam data kami punya data namanya sistem manajemen penyelesaian laporan ya, Simpel ya. Jadi di Simpel ini memang kita punya statistik yang sangat update setiap hari, bahkan bukan setiap hari, per detik lah. Kan itu datanya bergerak terus 24 jam. Dan memang kalau dikatakan tertinggi dalam Kalimantan Selatan, yang pasti yang pertama adalah Kota Banjarmasin. Yang kedua adalah Banjarbaru, yang ketiga Kabupaten Banjar, yang keempat Batola, Kabupaten Batola.
Yang kelima bergeser ke wilayah di Kota Baru, ya Mas Togi, terus bergeser lagi ke kiri di Tabalong, Kabupaten juga di Hulu Sungai Utara, Muntai. Nah baru sisanya itu ada di Tanah Laut, terus juga ada di Tapin dan sebagainya. Jadi masih di rata-rata lah. Kalau yang 3 besarnya masih di Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar. Ini memang karena aksesnya begitu dekat. Terus apalagi pada saat itu terjadi kalau bahasa medsosnya kan lockdown ya. Nah kemarin itu kan karena terjadi PSBB. Nah itu banyak sekali yang masyarakat gelisah melaporkan dan sebagainya. Apalagi yang nomor tinggi pertama itu adalah bantuan sosial. Jadi bantuan sosial yang sudah kami terima itu 150 lebih. Iya betul. Walaupun itu sudah kami banyak alihkan ke aplikasi lapor dan juga ke dinas sosial. Akhirnya misal kalau di Pemko itu ada 17.000 yang mereka tangani. Kami tidak bayangkan kalau ombudsman yang menangani 17.000 itu. Tapi alhamdulillah sudah ada koordinasi untuk bisa sharing bersama. Dan untuk Tanah Laut sendiri, 3 besarnya yang pertama adalah kasus pertanahan. Nah, kasus pertanahan ini kayaknya cukup alot di beberapa kabupaten kota, termasuk di Tanah Laut yang tertinggi. Memang kami sudah banyak memberikan masukan kepada kantor pertanahan untuk segera dan cepat berbenah, karena ini wilayahnya banyak pertanian, banyak perkebunan, gitu ya. Terus juga ada areal sedikit tambang di sini, sehingga pertanahan memang menjadi sebuah hal yang harus dilakukan perbaikan secara serius ya. Jadi bukan hanya tugas Pemkap, ini ada unsur kementerian di itu. Yang kedua, yang juga disampaikan untuk di Kabupaten Tanah Laut juga terkait layanan-layanan di sejumlah dinas. Ya di pemerintah daerah, baik itu yang ada itu nanti Mas Togi mungkin lagi lebih rinci dia di Snaker gitu ya. Terus juga ada laporan-laporan terkait dengan dinas pendidikan gitu ya. Nah yang ketiga itu yang masih kepada BUMD, PDAM gitu ya. Sama juga layanan PLN yang ada di sini juga ada yang mengeluhkan mati lampu dan sebagainya. Nah itu yang rata-rata Pak di kita. Sampai ke sana Pak. Ya sampai ke sana. Jadi memang dari kita bangun tidur sampai tidur lagi malamnya itu layanan publik. Bangun tidur, masuk kamar mandi, lighting tidak jalan, layanan publik. Gitu ya, nonton TV mati lampu, layanan publik. Keluar rumah jalan rusak, layanan publik. Ke rumah sakit jadi dilayani layanan publik. Jadi memang layanan publik ini multi sekali bagi kita semuanya. Kemudian untuk pengawasan di bidang dalam rangka COVID-19 ini Pak, konkretnya seperti apa Pak? Mungkin Mas Togi? Oh ya, COVID-19? Terkait COVID-19 ini memang seperti yang disampaikan oleh Mas Firhan tadi itu bahwa laporan COVID memang ada 150 lebih terkait dengan bansos, cuma bansos ya. Kemudian yang lain-lain seperti keringanan kredit yang tidak bisa disetujui lah, padahal peraturan OJK-nya sudah ada. Kemudian terkait dengan layanan listrik dan segala macam. Tapi fokus ombudsman kemarin yang sudah dilakukan tindak lanjut adalah yang terkait penanganan bansos. Kenapa kemudian itu ditangani? Karena pada saat diterapkan PSBB di 4 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, maka bansos itu menjadi sebuah kewajiban, Pak. Karena namanya PSBB, usaha-usaha di stop dulu, sekolah di stop dulu, semua kegiatan masyarakat kemudian menjadi kurang produktif lah seperti biasanya, maka sehingga harus dibantu. Namun ternyata permasalahannya ada terletak pada data yang tidak update. Nah, Menteri Keuangan sendiri mengakui Pak ya, karena datanya itu data 2015. Iya, karena pada saat PSBB dan COVID ini kan banyak masyarakat terdampak yang tidak terakomodir dalam data yang dimiliki oleh dinas sosial. Maka solusinya adalah masyarakat yang merasa harusnya layak untuk mendapatkan dana bansos ini melapor ke dinas sosial. Karena banyak juga yang dilaporkan masyarakat yang punya motor 2 malah dapat bansos, yang nggak punya motor nggak dapat. Betul. Jadi permasalahan seperti itulah yang menjadi sering dilaporkan ke ombudsman. Kalau untuk pengawalannya sendiri nih Pak, ini kan menerima dan memverifikasi nih saya lihat di bidangnya ya. Iya. Itu untuk pengawalan laporan sendiri bagaimana sih Pak? Iya, dalam di ombudsman sendiri kan tugas dari bidang penerimaan dan verifikasi laporan adalah menerima semua laporan masyarakat yang masuk. Maka laporan-laporan masyarakat yang masuk ini harus kita verifikasi dulu syarat formil dan syarat material. Setelah semuanya selesai diverifikasi, baru kita limpahkan ke tim pemeriksaan. Nah, tim pemeriksaan inilah yang melakukan investigasi lapangan, melakukan analisa terhadap berkas sampai nanti kemudian mengeluarkan saran perbaikan, rekomendasi yang isinya adalah saran perbaikan terhadap pelayanan publik
itu sendiri. Maka tugas ombudsman dalam mengawal saran itu adalah dia harus memastikan bahwa saran yang telah dikeluarkan ombudsman dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka ini akan kami laporkan ke pimpinan yang bersangkutan sehingga mungkin akan mendapatkan sanksi, teguran dan segala macam. Ya, sudah ada temuan Pak, misalkan proses laporannya, kemudian diverifikasi, kemudian juga sarannya juga bisa dikeluarkan, kemudian ada mungkin lupa atau tidak ditindaklanjuti, itu bagaimana ombudsman menyikapinya? Ya, terkait dengan sejauh ini sejauh ini orang-orang yang melapor ke ombudsman saat kita keluarkan saran kepada instansi yang bersangkutan itu mereka kebanyakan melaksanakan. Karena sekali lagi tugas ombudsman adalah mendampingi sehingga akhirnya perbaikan itu dilaksanakan. Karena kalau saling bertentangan, berlawanan, pelayanan publik ini ya akhirnya nggak jalan-jalan. Tapi mungkin ada beberapa instansi yang dalam tanda kutip bisa melakukan perlawanan atau bantahan terhadap saran dari ombudsman. Maka itulah yang harus pertama kita akan dampingi dulu, tapi kalau memang dia tidak punya itikat baik, maka kita akan melaporkan kepada pimpinan yang bersangkutan. Contohnya, kalau kita berkaca dari tahun kemarin ada kasus pejabat salah satu pejabat di Kota Banjarmasin yang mutasi yang diberhentikan dari posisi jabatannya, tapi kemudian setelah dilakukan analisa, kemudian setelah dilakukan penanganan ombudsman, maka akhirnya dia dikembalikan kembali. Itu barangkali sekarang ini banyak juga kabupaten yang menunjukkan mereka yang tidak dari enak-enak. Iya. Itu barangkali ada payung hukumnya juga ya kepala daerah Pak ya? Ya, terkait dengan penonjol itu sendiri, apalagi kan ini musim-musim pilkada Pak. Ada ketentuan bahwa dalam jangka 6 bulan kepala daerah itu tidak boleh melakukan mutasi. Nah, kalau kemudian itu dilakukan mutasi, kita tidak usah lagi melakukan analisa karena secara penglihatan, secara kasat mata jelas bahwa itu melanggar. Maka solusinya ya itu dia melakukan penyimpangan terhadap prosedur, maka harus dikembalikan. Berarti bisa kelihatan motifnya Pak ya? Karena ada klausul barangkali Pak di payung hukumnya itu bahwa apabila seseorang dianggap tidak loyal, tidak mampu dan menurut satu jabatan itu Pak Bupati punya hak prerogatif untuk menonjolkan. Tapi ukurannya seperti apa ya? Yang tidak mampu itu. Pada intinya mutasi dan segala macam itu kan ada ketentuannya. Betul. Maka kalaupun dia melakukan mutasi itu ya harus fokus kepada ketentuan yang berlaku. Kalau misalnya tidak, ya itu berarti melakukan kesalahan. Iya, yang mutasi kerusuhan Pak ya. Lanjut dari tadi Pak, setelah dilanjutkan tadi Pak menerima laporan masyarakat, ditindaklanjuti dengan memberikan saran. Ada tidak sih Pak feedback kembali dari masyarakat yang menunjukkan bahwa laporannya tadi ditindaklanjuti atau tidak? Atau memang ombudsman hanya setelah menerima laporan fokus langsung ke instansi yang bertanggung jawab? Jadi gini, kalau sebagai informasi kepada publik ya, ombudsman itu agak berbeda ya. Kami sebut agak berbeda gitu. Jadi laporan di ombudsman itu setiap tahun hampir 10.000 secara nasional. Kalimantan Selatan itu rata-rata di angka 200 sampai 400 sampai 500 ya laporan itu. Dan kalau di total hampir 10 tahun ombudsman Kalimantan Selatan kita hampir 2.000 menangani laporan dan kita jamin 95% selesai. Jadi itu bukan data statistik yang hanya dimasukkan dalam data tapi tidak diselesaikan. Nah, kita sebut agak ada keunikan di situ. Nah, terus bagaimana proses penyelesaian atau mekanisme alur bisnis di ombudsman? Jadi dari pertama masyarakat menyampaikan laporan ke ombudsman sampai dengan titik terakhir nanti di LHP, di laporan akhir pemeriksaan, masyarakat akan mendapatkan informasi secara terus-menerus. Jadi secara akuntabilitas dan transparansi kami jaminkan itu. Karena kalau tidak, kami pun nanti bisa terlapor di ombudsman pusat. Karena simpelnya aplikasi yang dipunyai ombudsman itu sangat transparan sekali. Jadi setiap tahapan itu akan rutin disampaikan, baik itu di kontak PPL atau juga di kawan-kawan di unit pemeriksaan atau juga di unit pencegahan, itu akan menyampaikan secara rutin perkembangan laporan. Terus bagaimana mengetahui apakah laporan masyarakat ini sudah selesai? Nah, biasanya nanti akan ada 3 dalam boleh dikatakan itu gambaran dari proses penyelesaian ombudsman. Yang pertama, tidak ditemukan maladministrasi, artinya setelah kami lakukan investigasi, klarifikasi, audit dan sebagainya, ternyata tidak ada maladministrasi. Nah, ini berarti case-nya close juga laporannya, dan kita jelaskan kepada masyarakat. Meskipun masyarakatnya misalnya berkeyakinan bahwa ini pada maladministrasi, karena kan kita melihat dari fakta dan data, bukan berdasarkan asumsi, Pak. Karena ombudsman netral sebetulnya, dia tidak boleh berpihak pada salah satu.
Yang kedua ada misalnya terjadi maladministrasi tetapi diselesaikan. Nah ini cukup banyak di Ombudsman. Kita tahu itu maladministrasi, tapi saat kita tindak lanjuti mereka menyelesaikan. Ini yang kami juga sangat senang dengan beberapa pemerintah daerah. Jadi no problem ada laporan, no problem ada keluhan, tetapi yang pasti komitmen untuk menyelesaikan itu yang utama. Meskipun nanti kita dengan cara-cara dan cara yang paling persuasif, kami sebut proaktif, sampai pada cara yang legalitik atau dengan berdasarkan aturan-aturan. Karena ada beberapa instansi yang mohon maaf misalnya dia agak formil, sangat formil misalnya. Siap perlu aturan, kita bedah sama-sama aturannya, kita presentasikan aturannya. Nah, terus yang ketiga Pak, ditemukan maladministrasi. Nah ini pada saat ditemukan maladministrasi berarti sudah terjadilah maladministrasi dalam konteks itu. Nah, seperti sampaikan Mas Togi tadi, maka kami akan mengeluarkan apakah ini by oknum atau by system. Kalau by oknum, maka biasanya akan ada sanksi yang dilampirkan di dalam tindakan korektif saran ombudsman itu. Kalau terkait sistem berarti sering dirubah. Contoh, SDM-nya baik tapi ternyata sistemnya ini yang belum terbangun. Maka dari itu kita sarankan sistemnya harus diganti, dirubah dan sebagainya. Sama aturannya misalnya diskriminatif, lalu kita sarankan untuk dirubah. Perda sekalipun misalnya kita bisa menyarankan untuk dirubah kalau memang ternyata tidak akomodatif, tidak sesuai dengan kebutuhan publik gitu, dan pelayanan publik itu sendiri. Nah, jadi 3 poin ini. Dan masyarakat cara biasanya alhamdulillah ya kami banyak sekali cerita-cerita success story, boleh katakan seperti itu Pak. Artinya masyarakat yang menyampaikan ucapan terima kasih, testimoni dan sebagainya. Tapi sekali lagi bukan itu target ombudsman. Target ombudsman adalah membuat hubungan yang menyenangkan antara rakyat dengan pemerintah. Jadi kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa rakyat perlu dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah harus menyayangi rakyatnya, karena ini menjadi substantif utama perjuangan pelayanan publik yang kita lakukan. Jadi bukan malah mencari-cari masalah, mengadu domba, lalu melakukan penghakiman bahwa ini yang lebih baik daripada yang ini. Itu bukan jalan ombudsman, bukan ombudsman way di situ. Jadi ombudsman way-nya itu ada di bagaimana hubungan menyenangkan antara rakyat dengan pemerintah. Menjembatani Pak ya. Betul. Dari pelayanan masyarakat dan pemerintah. Betul. Karena misalnya PNS ada juga Pak, saya ini setiap hari menangani keluhan, terus tapi gaji nggak naik-naik. Pekerjaannya berat, nggak pernah di training, nggak pernah ada diklat SDM dan sebagainya. Maka itu kan ternyata ada keluhan juga secara internal. Jadi ada pelayanan publik yang bersifat umum, ada pelayanan publik yang bersifat sempit. PNS itu juga pengguna layanan mereka. Sekarang mereka bisa di Diskominfo, mereka penyelenggara publik. Di luar itu mereka pengguna layanan semua, berurusan KTP, berurusan SIM, berurusan sertifikat tanah. Berarti kan saat ini kita adalah penyelenggara, tapi di lain sisi kita lebih banyak sebagai pengguna. Nah, ini harus dipahami bersama. Jadi bisa juga berarti Pak ya, laporan itu tidak hanya terkait pelayanan publik misalnya dari masyarakat terkait pelayanan publik, namun juga misalkan dia bekerja di instansi tersebut, kemudian ada keluhan atau bagaimana, dia melapor ke ombudsman, itu bagaimana? Itu Mas Togi ada beberapa contohnya, silakan Mas Togi. Ya terkait dengan laporan-laporan yang di internal pegawai, sebenarnya kan di internal instansi itu ada mekanisme pengaduan itu sendiri. Nah, tapi kemudian kebanyakan takut. Kenapa takut? Yang dilawan kan pimpinan, yang dilawan adalah atasan. Sehingga mereka lebih memilih melaporkannya ke ombudsman dengan statusnya dirahasiakan. Nah, di ombudsman ada mekanisme dirahasiakan. Jadi kalau misalnya orang melapor ke ombudsman ingin dirahasiakan, ya sampai laporannya selesai ya identitasnya tidak boleh kami buka. Nah yang jadi masalah adalah di internal itu sendiri nanti yang siapa nih kira-kira orangnya nih dicari ya loh nanti grup WhatsApp nih kira siapa yang rancang protes itu sering terjadi Pak. Tapi kemudian yang fokus kita adalah perbaikan di internal itu sendiri. Yang jelas kalau pegawai di internal suatu instansi ingin melaporkan pelayanan publik yang buruk di instansi itu sendiri, maka ombudsman membuka ruang untuk menyampaikan itu. Kalau statusnya mau dirahasiakan, ya silahkan. Asal kita punya datanya, kita punya bukti-buktinya, maka saran yang bisa kita keluarkan adalah perbaikan di internal instansi itu sendiri. Banyak juga kemudian pegawai-pegawai kontrak misalnya yang diberhentikan itu sering melapor ke ombudsman. Pegawai-pegawai yang ada pungli, bukan ada pungli sih ya, ada di internal ada pungutan-pungutan untuk sesuatu hal yang sering terjadi, itu pun sering juga dilaporkan. Asal ada bukti-buktinya aja. Dan memang pernah terjadi dan tidak sedikit Pak ya? Ini nggak sedikit Pak hal seperti itu, mungkin karena mekanisme internal nggak jalan, kemudian
dalam tanda kutip pimpinannya agak-agak otoriter, protes sedikit pindah. Nah, mungkin itu bisa menjadi suatu hal yang membuat pegawai itu jadi takut melapor di internal itu sendiri. Oke, Dan mematikan motivasi pegawai untuk bekerja payah. Iya. Wah, kita main hemat karena dipindah. Pindah. Ada terlalu sering Pak. Betul. Begini Pak, mohon komen di sini menyimpang Pak. Kita di Indonesia ini Pak luar biasa Pak ya untuk instansi pengawasan Pak ya. Jadi ada BPK, BPKP, WK, ada Dirjen, ada macam-macam, ada DPRD Pak, ada Ombudsman itu Pak. Apakah itu Pak? Apakah karakter orang kita ini sering berbuat salah Pak atau gimana tuh Pak? Ya, memang yang salah itu ada. Pada intinya gini Pak ya, negara memang dalam konteks ilmu negara itu memang kan dibangun, negara itu hadir untuk melayani rakyat atau masyarakat gitu. Sehingga pada saat negara sudah menunjuk orang-orang yang difungsikan untuk mengemban tugas misi di dalam negara, bekerja di dalam negara sebagai abdi negara, maka harus ada porsi untuk melakukan monitoring pengawasan terhadap orang-orang yang bergelut membawa negara tadi dalam tanda petik seperti itu. Nah, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, memang seolah-olah kita melihat kok banyak sekali lembaga pengawasan, tapi efektivitasnya di mana? Tetapi kalau dalam kami coba bisa menjelaskan dalam konteks objektivitasnya bahwa itu sesuai dengan kadar objeknya. Misalnya tadi kalau kayak inspektorat, mereka di internal Pemda gitu ya, BPK itu biasanya BPK dan BPKP itu sebenarnya kayak saudara lah. Tapi mungkin karena era reformasi BPK di zaman Orde Lama, tapi BPK di zaman Orde Baru, sehingga seolah ada pendistribusian perbedaan. Tapi sebenarnya fungsinya hampir sama. Tapi meskipun kami pernah memberikan masukan juga kepada dua lembaga ini supaya tidak terlalu seolah-olah terpisah, tapi pada saat bisa turun seolah ada sama kewenangan gitu. Ya. Kalau KPK kan fokus kepada pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat decat atau juga sesuatu yang dianggap negara dalam kondisi genting korupsi. Nah, kalau Ombudsman itu sebenarnya di negara-negara 180 negara di dunia itu wajib sebenarnya. Kenapa? Karena nggak ada selama ini yang mengawasi pelayanan publik. Betul. Padahal potret peradaban sebuah negara, kalau kita ingin fair melihatnya, lihat di layanan publiknya. Mungkin kalau misalnya ada pendengar yang pernah keluar negeri, coba lihat apa yang paling mendasar negara itu baik. Pasti pelayanannya, jalannya, antriannya, pendidikannya, kesehatannya, infrastrukturnya. Tapi kalau pada saat kita tidak sadar harus ada pentingnya mengawasi jalannya pelayanan publik ini, maka kemungkinan kita tidak akan merasakan perubahan peradaban kemajuan bangsa. Maka dari itu penting adanya satu lembaga yang namanya Ombudsman. Kalau di lain seperti kayak di Thailand, Ombudsman itu sudah masuk undang-undang dasar. Karena dia berbeda sekali dengan yudisial, dengan kawan-kawan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Sebenarnya dia wajib ada. Dia syarat untuk sebuah negara ingin dikatakan berperadaban maju di dalam konteks pelayanan. Nah, problemnya zaman Gus Dur dulu ya sudah kita nggak punya, kita bikin keputusan presiden aja nomor 44 tahun 2000, Gus Dur tanda tangan sudah selesai. Itu aja repot kata Gus Dur. Karena itu adalah syarat kelengkapan reformasi pada saat itu. Sehingga pada saat zaman SBY baru ada Undang-Undang 37 2008, alhamdulillah setidaknya sudah undang-undang. Tapi pada intinya biarlah Ombudsman itu seperti semut hitam dan sesuatu hitam di tengah malam. Kelihatan Pak. Dia tidak kelihatan, tetapi dia bergerak membangun sistem dari bawah. Karena yang dia cari bukan panggung, bukan karpet merah. Karpet merahnya harus kepada pemerintah. Dampak publiknya harus kepada rakyat. Jadi nggak perlu masyarakat misalnya secara pencitraan Ombudsman dan sebagainya. Yang penting tadi, yang penting pemerintahnya jalan dengan baik melayani masyarakat, masyarakat terpuaskan, negara kita lebih nyaman. Daripada cari-cari panggung semua lembaga misalnya, persaingan tidak sehat, tujuan membangun negara yang lebih baik, sejahtera itu tidak lamban. Itu yang menjadi misi kita Pak. Luar biasa. Terkait Pak sedikit Pak, Ombudsman sendiri menerima Pak ya. Ada tidak Pak kasus misal atau juga memungkinkan nggak sih Ombudsman sendiri tanpa laporan masyarakat langsung turun menangkap itu ada sebagai yang harus diproses? Di Ombudsman sendiri dalam mekanisme menangani laporan memang dalam undang-undang ada tugasnya menangani dan menyelesaikan laporan masyarakat. Tapi kemudian kita punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas inisiatif sendiri. Semacam intel atau barangkali pengabalan pelayanan. Apalagi itu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut pelayanan publik yang banyak. Contoh misalnya di pemberitaan rame orang masuk rumah sakit tapi ternyata dia tidak dilayani. Media-media sudah melakukan pemberitaan, Ombudsman tidak mungkin dia begitu saja. Nah, yang baru-barusan kami lakukan adalah terkait dengan
inisiatif ke kajian bangunan terbengkalai, Pak. Iya. Bangunan terbengkalai ini kami lakukan inisiatif di semua kabupaten kota di Kalimantan Selatan tahun kemarin, dan di Tanah Laut ada beberapa, ada satu. Iya. Kemudian ada limbah IPLT, kemudian ada beberapa bangunan-bangunan lain yang itu kemudian dibangun pakai anggaran negara, anggaran daerah, tapi saat selesai dibangun nggak dipakai. Iya. Atau ada juga ya mangkrak, atau ada juga yang nggak selesai dibangun, nggak dianggarkan lagi. Itu kemudian jadi kajian ombudsman Karena atas itu inisiatif muatan pribadi. politik pas menjelang berakhir masa jabatan, Iya. muatan politik, bikin proyek besar, yang Iya. mudah-mudahan nanti supaya bisa dilanjutkan dipilih kembali barangkali. Iya. Mungkin itu salah satu Iya. motif ya Pak. Iya. Ya, itu kemudian yang menjadi fokus kajian ombudsman. Ada Iya. juga beberapa laporan-laporan kayak contoh kemarin ada listrik yang Betul. tagihan listrik melonjak kalau di mana-mana. Itu kemudian menjadi inisiatif ombudsman yang kita lakukan pertemuan. Pada intinya ombudsman pun berwenang untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, menindaklanjuti laporan atas inisiatif mereka sendiri. Lagi laporan-laporan yang menjadi perhatian publik luas. Berarti memang ada inisiatif itu Pak ya? Iya. Baik, kita lanjut ke Pak Firmansyah ya. Silakan nih Pak, pemaparan selanjutnya. Pada intinya kami mengajak masyarakat untuk senantiasa bisa menyampaikan laporan ke ombudsman gratis, Iya. tidak dipungut biaya apapun, dan tidak boleh memberikan apapun kepada ombudsman kecuali doa. Doa boleh Pak. Tapi kalau misalnya memberikan sesuatu jangan berpikir dan jangan pernah melakukan itu. Dan keamanan dijamin Pak ya. Insya Allah keamanan dijamin. Dan yang pasti juga kita ingin mengajak bersama-sama kalau pelayanan kita ingin baik, maka masyarakat harus memanfaatkan salah satunya keran pengaduan di ombudsman ini. Jadi bukan mengadu itu bukan tidak baik Pak sebenarnya. Mengadu itu kalau kita anggap sebagai obat, meski pahit dia menyembuhkan sumsum sistem birokrasi kita. Tapi kalau ada orang yang anti kritik, anti pengaduan, maka dia sangat makanya perusahaan itu membayar mahal bagi petugas-petugas yang bisa melakukan penelitian apa kekurangan perusahaan untuk mereka bisa melakukan visioner ke depan. Nah yang lucunya banyak oknum-oknum Pemda misalnya yang anti terhadap itu. Nah ini yang kami harapkan jangan sampai terjadi lagi, perlu ada perbaikan. Jadi pemerintah daerah Pak ya kalau dikritik jangan merasa terusik Pak ya. Jangan, Iya. karena disitulah tanda rakyat sayang mereka Pak. Betul. Nah, berarti kan perhatian, kalau sudah acuh, anak apa dikasih. Dibedakan itu masyarakat ya kan. Dan kadang-kadang pemerintah terus melaksanakan merasa bujur. Ya, terus Pak. Mas Logi mungkin ada catatan khusus? Ya, pertama mungkin ombudsman adalah lembaga negara yang hadir untuk menjamin pelayanan publik itu Iya. sampai dengan baik kepada Iya. masyarakat. Di lain sisi masyarakat pun apa yang terjadi dulu misalnya ada sebuah kesalahan, ada sebuah penyimpangan, misalnya pungli, wajar aja itu, misalnya kayak itu kada laju urusan kita. Iya. Hal-hal seperti itulah yang saat ini sudah harus silakan laporkan ke ombudsman, datang ke kantor atau melalui surat atau melalui media sosial. Semua media yang ada di ombudsman bisa dijadikan media untuk menyampaikan laporan. Jadi tinggal asal ada nomor kontaknya bisa kita telepon, bisa kita hubungi untuk menyampaikan berkas-berkas. Itulah bagian dari masyarakat memperbaiki pelayanan publik. Kemudian terkait dengan pemerintah daerah, kemudian jangan anti dikritisi oleh lembaga-lembaga lain karena mereka hanya menjalankan kewenangannya. Maka yuk dengan ombudsman, pemerintah daerah, lembaga-lembaga yang lain pun dapat berjalan beriringan untuk memperbaiki pelayanan publik karena mereka pun dipilih oleh masyarakat, maka semua yang mereka keluarkan kebijakan maka harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Terkait kendala mungkin Pak dari ombudsman sendiri Pak sama Sementara ini Pak, melaksanakan Iya. tugas-tugas. Terkait kendala, kalau dalam momen COVID yang kemarin dalam melaksanakan tugas ombudsman dalam melakukan investigasi, kan kita memang harus dipahami kita keterbatasan ruang untuk melakukan investigasi itu karena banyak laporan di daerah-daerah yang kita tidak bisa ke sana karena yaitu tadi karena dalam situasi COVID ini sendiri. Tapi kendala yang terjadi yang sudah adalah saat kemudian instansi yang berada di daerah-daerah, apalagi di daerah ujung-ujung itu memang ada minim pengetahuan terkait ombudsman itu sendiri. Ombudsman datang saat kita jelaskan apa gerak itu ombudsman. Artinya kan memang di instansi-instansi itu kurang ada sosialisasi, kurang ada pemahaman terkait
ombudsman itu sendiri. Maka bagaimana cara kami untuk meminimalisir tantangan itu? Maka kita melakukan sosialisasi baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat. Kemarin juga di Tanah Laut kemarin ombudsman juga diundang dalam penandatanganan fakta integritas yang di depan itu, artinya kan instansi pemerintah di Tanah Laut sudah mengenal bagaimana ombudsman itu. Yang menjadi masalah adalah saat ada pegawai-pegawai atau instansi-instansi yang kepala-kepala dinasnya atau pejabat-pejabatnya kurang memahami terkait dengan ombudsman. Memahami saja tidak, apalagi nanti melaksanakan saran yang kita keluarkan kan, karena aku kira kewenangannya. Mungkin dia berpikir seperti itu. Kemudian jadi Pak, tadi konkret untuk memberikan pembekalan atau sosialisasi pada masyarakat itu ya Pak? Iya. Kan untuk pemerintah. Tahun kemarin sampai tahun ini pun kita sering melakukan sosialisasi, Pak. Sosialisasi ke masyarakat itu kemarin kita pernah juga ke Kandangan melakukan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan. Jadi kecamatan memfasilitasi kita untuk memberikan sosialisasi ombudsman di masyarakat sekitar itu. Saat kami juga melakukan investigasi di daerah-daerah, kami sempatkan melakukan sosialisasi seperti itu di kampus, terutama di sekolah, bahkan sampai kepada tingkat kecamatan. Karena bagaimana kita mau memperbaiki pelayanan publik sedangkan masyarakatnya sendiri tidak tahu apa itu ombudsman kan begitu. Iya. Baik, kita sudah hampir di penghujung acara ini Pak. Mungkin kita harapkan ada pesan-pesan lagi pamungkas dari Pak Firhansyah, dari Pak Togi untuk kabupaten tercinta kita, Kabupaten Tanah Laut, dan juga masyarakat Tanah Laut. Silakan Pak. Terakhir dari saya bahwa negara demokrasi itu syaratnya adalah suara. Kalau kita paham teori suara yang paling keras di muka bumi ini adalah suara orang yang tidak mendapatkan keadilan. Suara yang paling keras juga mengguncang muka bumi adalah suara orang yang tidak mendapatkan keadilan dan meneriakkan keadilan. Keadilan itu bisa dipersembahkan lewat perbaikan pelayanan publik yang sebaik-baik. Karena rakyat tidak mau macam-macam, yang penting pelayanan publik yang mereka akses bisa baik. Untuk itu berlomba-lombalah kita untuk melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik, maka publik itu akan memberikan pelayanan yang paling luar biasa kepada kita. Jadi asas kausalitas itulah yang kita pakai di dalam konteks bernegara. Dan terakhir dari kami, laporkan saja apapun, konsultasikan apapun kepada ombudsman gratis, tidak dipungut biaya apapun. 0811-165-3737 itu menjadi modal bagi masyarakat untuk mengakses. Kalau tidak punya pulsa kami telepon. Ya, jadi tidak ada lagi alasan. SMS, telepon, WA, Facebook, YouTube, kami buka semua kerannya. Ya, jadi silakan saja akses ombudsman, kita mendampingi untuk perbaikan pelayanan publik. Pelayanan publik itu hak masyarakat. Jadi mau dia masyarakat biasa, mau dia PNS, mau dia apapun, mereka punya hak untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan publik yang baik. Baik itu di internal mereka, baik itu di instansi mereka, bahkan di instansi-instansi yang lain. Maka kalau ada kemudian terkait dengan penyimpangan prosedur atau misalnya urusan-urusan kita diperlambat oleh instansi pemerintah, jangan takut laporkan kepada ombudsman, karena ombudsman adalah lembaga yang memang disiapkan untuk memperbaiki hal seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam talk show penyapa kali ini. Mengutip dari apa yang disampaikan Pak Firhansyah tadi, mari kita berlomba-lomba memperbaiki pelayanan publiknya dengan tentunya peran kita masing-masing. Adapun tentunya laporan yang disampaikan ke Ombudsman RI itu bukan berarti pemerintah tidak baik atau bagaimana, namun juga itu menunjukkan kepedulian kita sebagai masyarakat Kabupaten Tanah Laut, peduli terhadap pemerintah kita, peduli terhadap Tanah Laut kita agar menjadi lebih baik dalam pelayanan publik ke depan. Dan tentunya kami dari Radio Buana FM mengucapkan terima kasih banyak kepada Ombudsman RI Wilayah Kalsel, Pak Firhansyah dan Pak Togi. Terima kasih yang sudah bergabung dalam kesempatan ini, dan semoga saja segala yang kami sampaikan akan bermanfaat bagi rekan kita semua. Dan jangan lupa tadi disampaikan juga bahwa keran informasi ataupun sudah terbuka ya tentunya bagi masyarakat Tanah Laut ataupun siapapun yang mendengarkan siaran ini, apabila merasakan ketidakpuasan ataupun ada masalah dengan pelayanan publik, silakan laporkan melalui media-media yang ada, bisa di Instagram, Facebook, sosial media, dan telepon tentunya. Karena saya juga sudah cek tadi ya, tinggal ketik aja Ombudsman RI Kalsel ada, sudah ada di Instagram dan jadi bisa. Jadi kalau ada misalnya ketidakpuasan pelayanan publik yang diumbar di medsos ya, benar, jadi baik saluran kepada ombudsman. Itu dia kayak daripada kena undang-undang ini. Karena kita sudah ada apa yang menerima nampung laporan tersebut dan menindaklanjuti. Baik, dengan siaran Buana FM,
Demikian yang kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita akan talk show lagi dengan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Tanah. Saya David. Saya Ismail. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.